Dari bank sampah, kita juga punya bank sampah, cuma setelah pandemi belum aktif lagi Pak. Insya Allah ke depan kami akan membentuk tim sehingga semua program yang ada di sekolah berjalan sesuai koridornya. Selanjutnya hasil dari kantin dan ada juga donatur. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah ini, inilah pemetaan aset finansial inilah yang salah satu faktor pendukung majunya sekolah ini. Lanjut Bu. Nah, rencana tindak lanjut ke depan, apa yang sudah lakukan dengan pemetaan aset ini, artinya kita komunitas sekolah, ya, baik secara internal maupun eksternal, diharapkan sekolah dapat menjadi aset yang sebagai kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran yang berdampak positif. Artinya semua aset sekolah ini berdampak positif kepada murid, sehingga program sekolah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan ke depannya. Dan kita pun harus membuat teamwork di mana ada jadwal ke depannya, berapa lama ini harus berlangsung. Kemudian program-program yang kami ajukan, yang saya paparkan, mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah sehingga sekolah kami ke depannya lebih baik lagi dan lebih berkompeten, bisa bersaing dengan sekolah lain, baik itu swasta maupun negeri. Next. Nah, ini kesimpulannya. Sebenarnya modul terakhir ini adalah modul saya selama belajar 9 bulan. Nah, ini bentuk kolaborasi saya dengan kepala sekolah, dengan komite, rekan guru, dengan tokoh masyarakat dan orang tua, sehingga pemetaan aset ini sesuai dengan visi sekolah. Jadi saya berharap dengan pemetaan aset ini kita tetap berkolaborasi, tetap bersama menjalankan roda pendidikan di SDN Rama Selatan 19. Ya, ini ada satu paparan lagi. Nah, karena tadi ini aset Bapak Ibu, pertanyaannya nanti saya masih ada satu paparan lagi. Saya membuat program, jadi calon guru penggerak harus membuat program untuk sekolah itu sendiri. Maka saya buatlah satu program. Sebentar. Nah, jadi seorang calon guru penggerak harus membuat program, maka saya buatlah program. Seminggu saya mikirin apa ya nama program yang cocok buat sekolah saya yang belum ada. Nah, artinya saya mengembangkan program Bilingual Dream. Saya kasih nama Bilingual Dream. Mungkin out of the brain ya, mungkin keluar dari pikiran kita, apa sih Bilingual Dream? Saya akan jelaskan. Nah, ini saya belajar 9 bulan itu, ini adalah tim saya. Ibu Ayu itu fasilitator saya, Bu Ferianti itu pengajar praktek, yaitu pembimbing saya dan saya sendiri, dan teman-teman CGP yang lain. Nah, saya akan jelaskan apa itu program sekolah Bilingual Dream. Mungkin kalau Bapak Kepala Sekolah setuju, sependapat, kita akan terus berlanjut, dan komite juga. Saya selalu butuh dukungan dari komite dan orang tua murid dan murid-murid juga. Nah, Bilingual Dream itu program sekolah yang menitik beratkan kepada minat murid dalam mengeksplorasi bakat terpendam mereka terhadap suasana belajar yang mereka impikan, agar kegiatan belajar menjadi kelas yang selalu dirindukan dan menyemangati mereka dalam kesehariannya. Belum tahu ya apa Bilingual Dream. Terus, nah ini dia target jenjang kelas dalam program Bilingual Dream ini adalah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Program sekolah Bilingual Dream ini merupakan program intrakurikuler di mana bakat murid menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mulai ditumbuh kembangkan guna persiapan menuju pendidikan yang lebih tinggi. Kita ketahui SMP anak-anak dituntut untuk berbahasa Inggris ya Pak. Makanya saya buat program ini karena sekolah kita sudah ada guru bahasa Inggris, sudah ada guru-guru yang berkompeten bisa berbahasa Inggris, dan ada juga murid-murid yang suka berbahasa Inggris. Makanya saya buatlah program Bilingual Dream ini. Nah, ada 7 karakter
lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, tapi saya ambil 3 saja. Pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan bakatnya dalam berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang berdampak positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan murid berinteraksi secara formal maupun informal. Yang ketiga, lingkungan yang berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Artinya semua program ini semua sebenarnya berpihak pada murid. Lanjut Bu. Nah ini Bu, ini tujuan saya membuat program Bilingual Dream. Pertama, menciptakan sekolah menggunakan 2 bahasa. Saya berharap ini worth it ya di sekolah kita, sehingga anak-anak kita tidak ketinggalan zaman. Artinya kita berpihak pada murid kita, ya. Jadi 2 bahasa. Jadi Bapak Ibu guru atau orang tua yang nggak bisa, nanti anaknya yang bisa. Mama nggak bisa bahasa Inggris, abang yang ngajarin. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru nggak bisa, nanti belajar sama muridnya yang sudah bisa atau belajar sama gurunya yang sudah bisa. Kedua, membuat murid semangat belajar. Otomatis kan ketika dia suka berbicara bahasa Inggris dan berbicara bahasa Indonesia, maka otomatis dia jadi semangat belajarnya. Besok aku mau berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga apa? Meningkatkan minat literasi murid. Saya berkolaborasi dengan guru-guru literasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Bisa anak-anak menulis cerita dalam bahasa Inggris, bisa juga menulis bahasa Indonesia. Karena kan ada guru bahasa Indonesia yang mumpuni seperti Bu Pipin, banyaklah guru yang lain, ada Bu Dianis. Sehingga kenapa saya ngambil program Bilingual Dream? Banyak sekali guru-guru di sekolah pandai menulis dan bisa berbahasa Inggris. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Udah pasti, of course ya. Do you like speaking English? Yes, ya. Makanya saya inginnya anak-anak nggak ketinggalan zaman ketika dia SMP dan SMA. Ya. Kemudian meningkatkan keterampilan berinteraksi. Otomatis ketika dia berbicara bahasa Inggris sama gurunya atau mamahnya, dia sudah berinteraksi. Itu makanya saya ngambil Bilingual Dream. Jadi bahasa yang diimpikan sama anak-anak. Anak-anak boleh bermimpi, Bu saya pengen bahasa Inggris tapi saya malu takut salah. It's okay. Kalau nggak mencoba nggak bisa. Next. Nah, kenapa alasannya ini dia Bu? Bilingual Dream merupakan program pemberdayaan bakat berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang bertujuan mengajak murid untuk mengenali potensinya. Bapak Ibu nggak tahu kalau anaknya setelah nonton di TikTok atau YouTube dia bisa berbahasa Inggris, nggak tahu kan? Nah makanya Bilingual Dream ini saya munculkan supaya anak-anak mau menulis, mau berucap, mau berinteraksi, mau berkata-kata. Jangan diem aja kayak patung gitu Bu. Ya, kemudian menjadi pribadi yang berani dan mampu bermimpi sejak dini. Anak-anak harus punya mimpi. Selain itu, dengan adanya Bilingual Dream akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menggali bakat murid. Saya yakin seperti anak-anak ngaji di rumah, pasti bahasa Inggris kita udah dunianya semakin berkembang, semakin canggih. Di komputer pun bahasanya Inggris semua. Tiba-tiba kita ganti yuk bahasa Indonesia. Apa salahnya? Biasa kan jangan dikasih bahasa, jangan diganti, biarin bahasa Inggris saja. Nanti anak tersebut akan nyari sendiri. Aku cari artinya apa ya? Sama Bu, saya juga belajar. Kebetulan di sini ada Bu Siti, guru bahasa Inggris. Jadi saya bisa berkolaborasi, bisa nanya-nanya. Pertama, ajaran baru besok ke depan. Nah, ini adalah diagramnya. Saya mau lihat suara anak-anak seperti apa, kepemilikan dan pilihan. Next, Bu. Nah, diagramnya itu ini ada 3. Ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Kalau suara artinya biar murid itu mengembangkan ide dan bakatnya berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian pilihan. Mengapa kita katakan pilihan program ini? Karena program ini intrakurikuler, ya, mengatur jadwal. Kita harus membuat jadwal. Bilingual ini kapan akan dilaksanakannya? Setiap kelas kah? Atau satu sekolah satu hari? One day in English, misalkan every Wednesday, seperti itu. Makanya saya pikir kenapa enggak ya, dari hal-hal kata-kata yang pendek, lama-lama anak-anak terbiasa, lama-lama kata-katanya panjang, kalimatnya panjang. Kemudian pemilikan, maksudnya program ini anak-anak memiliki rasa tanggung jawab.
sama juga dengan saya ada rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bilingual Dream ini. Nah, next Bu. Nah, ini anak-anak membaca. Saya pikir dengan membaca bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lama-lama kosakata mereka bertambah ya Bu. Udah pasti ya, membaca, mendengar, visual, auditori, kinestetik, semua ada, bisa dilakukan di Bilingual Dream 2 bahasa. Itu saja sepertinya paparan saya kali ini, diskusi kita kali ini. Semoga Bapak Ibu guru, semua stakeholder mengerti dan paham bahwa kekuatan itu bukan hanya uang saja, kekuatan sekolah, tapi aset itu banyak. Jadi kita bisa manfaatkan, maju bersama, bergerak bersama, dan menggerakkan semua komunitas sekolah bersama. Jika ada Bu Haji, jika ada pertanyaan, 2 saja. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Langsung aja. Ya.